berapa ratus bupati, wali kota, gubernur, kalau dikumpul jadi satu ya, yang masuk penjara gara-gara korupsi. Apakah mereka itu orang jahat? Tidak. Mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab. Nah, maka kalau menurut saya, kalau misalnya ini kembali ke DPRD, harus ada prosedur yang dilakukan di DPRD. Jadi bukan hanya kasih nama, store nama, terus pilih. Tidak bisa. Pada waktu diketok palu undang-undang yang membolehkan pilkada langsung itu kan SBY belum duduk. Lebih gampang memonitor orang DPRD terima uang daripada rakyat terima uang. Bukan hanya masyarakat, Pak. Banyak pihak yang akan rugi kalau pilkada langsung ini dihapus. Salam Pancasila. Kawan, bertemu lagi dengan saya Winarko Ngantiwani di Ruang Dialektika. Rame belakangan isu yang digulirkan oleh Bapak Presiden kita sendiri tentang proses pilkada yang menjadi sumber kemudian kericuan adalah langsung disebutkan bahwa ada proses pilkada ini perlu dievaluasi dan ada wacana untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah yang awalnya tadinya langsung dipilih oleh rakyat untuk kembali dipilih oleh DPRD. Tentu saja lontaran ini menjadi ramai dikonsumsi oleh masyarakat, baik yang pro maupun kontra. Nah, untuk membahas masalah ini, kami mengundang kembali di Ruang Dialektika Prof. Rias Rasyid. Salam Pancasila, Prof. Terima kasih, Prof. sudah mau hadir lagi di Ruang Dialektika untuk membahas isu yang rasanya salah seorang yang terlibat langsung dalam proses saat itu untuk kemudian Indonesia memutuskan sebagai negara proses pemilihan kepala daerahnya kemudian dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Itu salah satu hasil dari buah reformasi yang sebelumnya kemudian kepala daerah dipilih oleh DPRD bahkan ditunjuk oleh pemerintah pusat, ini sekarang dipilih oleh secara langsung. Nah, tentu saja kemudian Prof terlibat langsung dalam proses-proses saat itu gitu. Sebelum kita mengomentari ininya Pak Prabowo ya, kira-kira arahnya waktu itu gimana, Prof? Saya mau menjelaskan dulu bahwa sebenarnya pemilihan langsung kepala daerah itu bukan bagian dari agenda reformasi. Nggak ada ya tuntutan Tidak saat ada. itu untuk kemudian. Ya, tidak ada. Yang ada itu waktu itu adalah penguatan DPRD. Penguatan hak DPRD dalam mengambil keputusan, memilih kepala daerah, membuat peraturan daerah, dan sebagainya. Karena sebelum itu, saya menjadi saksi hidup mengenai bagaimana pemilihan kepala daerah di masa Orde Baru. Jadi di masa itu kan saya Dirjen Puot, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, yang bertanggung jawab antara lain dalam pemilihan kepala daerah. Sebentar, Prof, biar publik memorinya terrefresh lagi gitu ya. Iya. Saat itu Menteri Dalam Negerinya Pak Hari Sabarno, Jenderal Hari Sabarno kalau Waktu saya jadi ya. dirjen itu, Menteri Dalam Negerinya Pak Sarwan Hamid. Oh, Pak Sarwan Hamid. Oke. Dan itu Presidennya Pak Habibie. terakhir tahun 98 sampai tahun 99 ya. Ya, Nah, saat itu Prof Rias menjabat sebagai dirjen yang memang membawai langsung mengurus langsung urusan ini. Jadi dulu itu prosedurnya singkat aja. Prosedurnya dulu itu untuk pemilihan kepala daerah, DPRD mengajukan 5 nama ke Menteri Dalam Negeri. Itu sampai di meja saya. Menteri Dalam Negeri menyeleksi di antara 5 itu, lalu menurunkan 3 nama untuk dipilih. 3 nama untuk dipilih. Jadi DPRD memilih calon saja tidak bisa. Harus di Jakarta diputuskan siapa calon yang akan dipilih itu. Dan aturan tidak tertulisnya berlaku waktu itu. Politik waktu itu. Dari 3 nama itu pun mereka sudah harus taat pada perintah, hanya memilih salah satu di antara 3 itu. Yang 2 itu cuma pelengkap penderita aja. Tidak ada pemilihan yang bersaing betul di DPRD. Kalau boleh digambarkan saat itu 5 yang dijaring awal yang diajukan Ya. diusulkan itu proses penjaringannya di DPRD seperti apa? Nah, itu waktu itu kan agak mudah. Karena pada waktu itu kan boleh dikata DPRD itu didominasi oleh Golkar.
Jadi sisa Golkar mengajukan calon-calon. Partai lain praktis tidak mengajukan calon. Jadi kepala daerah itu hampir tidak ada perwakilan dari partai PDI Tidak ada. maupun Pada P3 waktu ya. itu, apalagi PDI kan yang terkecil masa itu. Jadi semua calon kepala daerah itu diajukan oleh fraksi Golkar. Disepakati oleh pimpinan DPRD, dikirimlah ke Jakarta. Itu mampirnya di kantor saya. Jadi Untuk yang memutuskan kalau istilah sekarang itu mengeluarkan rekom ya, ya, itu di desnya Prof. di Rian. kantor saya. Jadi itu nanti kita lihat siapa. Itu kalau di kantor saya masih objektif lah. Masih melihat karena ini 5 kita lihat. Kriterianya apa? Dari 5 jadi 3 itu. Jadi kriterianya itu pertama memang kan itu waktu kan ini sebelum saya masuk ke kriteria. Pada waktu itu Anda harus tahu sumbernya kepala daerah itu cuma 2. Kalau bukan pegawai negeri, termasuk jaksa apa segala, itu ABRI. ABRI waktu itu. Tidak ada lain. Ya. Jadi cuma kita lihat ini, kita konsultasi juga dengan Golkarnya kan. Karena Golkar mengajukan siapa di antara mereka ini yang yang dianggap favorit gitu. Nah, turun 3 itu yang mereka pilih. Dipilih pun sudah tahu siapa yang harus menang. Kecuali satu kasus waktu pemilihan Gubernur Riau waktu itu. DPRD tidak memilih apa yang disepakati itu. Itu saja, tapi lain tidak ada. Artinya secara apa istilahnya di balik meja itu sudah Sudah terkondisikan. ketahuan, sudah dikondisikan. Jadi memang itu sesuatu yang full di bawah kendali pemerintah Ya. pusat. Berarti memang tidak ada pemilihan itu oleh masyarakat di daerah itu. Nggak ada. Nggak ada. Makanya waktu itu, waktu reformasi, pikiran kita, ya orang-orang yang menggarap itu undang-undang, adalah bagaimana membuat DPRD itu independen. Memperkuat DPRD, sehingga mereka bisa memilih sendiri. Bagi saat itu kan konstelasi partai kan sudah Sudah berubah. berubah dengan Ya, pemilu yang terbuka, betul. apa partai tidak lagi dibatasi Nah, 3. kita ingin supaya DPRD itu aktif menyeleksi. Jadi yang 5 tadi itu benar-benar didapat melalui proses penjaringan yang bagus di Betul. DPRD gitu. Dan juga tidak ada lagi dikirim ke Jakarta. Tidak perlu lagi calon itu diseleksi di Jakarta. Langsung ditetapkan calonnya, dipilih langsung di situ. Jadi Kementerian Dalam Negeri itu tidak banyak kerjaan. Tidak mengurusin lagi pemilihan kepala daerah. Oke. Nah, terus bukan isu, idenya terus dari mana, Prof? Tiba-tiba ada Untuk pemilihan langsung itu. pemilihan langsung ini kan barang aneh. Tidak pernah direncanakan oleh Depdagri. Tidak pernah kita wacanakan di publik pun tidak. Kecuali sekelompok orang-orang yang kemudian beriklan di Kompas. Tapi waktu itu mereka iklannya untuk pemilihan presiden. Jadi kalau menurut penilaian saya, keputusan atau ide untuk menjadikan pilkada langsung itu terpengaruh euforia kemenangan pilpres berdasarkan pemilihan langsung. Lalu dengan sederhana diasumsikan bahwa pemilihan langsung bisa berlaku Kalau presiden bisa dipilih langsung. kenapa kepala daerah tidak bisa? Nah, itu waktu hampir semua orang masuk di akalnya kan, kecuali saya tidak setuju. Saya tulis di majalah Tempo. Apa keberatannya, dasarnya keberatan saat itu apa, Prof? Keberatan saya? Iya. Sederhana. Rakyat tidak bisa sekonyong-konyong diberi kesempatan sebelum mereka betul-betul sadar bahwa ini keputusan mereka akan sangat bersifat strategis, vital. Tanpa pengetahuan yang cukup bagaimana? Pemilihan presiden ini kan baru menghasilkan SBY. SBY pun kita belum tahu. Dia kan belum bekerja waktu itu. Dia belum bekerja. Diputuskannya undang-undang pilkada langsung itu kan masih Megawati jadi presiden. Jadi kinerja SBY kita belum tahu. Itu pun sudah kita besar-besarkan bahwa pemilihan langsung itu bagus. Belum ada. Mestinya kan ada bukti dulu bahwa pemilihan langsung menghasilkan orang yang baik, ya menghasilkan orang yang betul-betul komitmen pada rakyat. Ya walaupun kemudian katakanlah Pak SBY juga benar begitu, tapi itu kan belum terbukti. Karena belum proses ininya dia belum mulai bahkan gitu. Pada waktu diketok palu undang-undang yang membolehkan pilkada langsung itu kan SBY belum duduk. Proses legislasi kan ada tahapannya, Bro, kayak bikin naskah akademik, ekspos publik tentang isunya. Apa itu nggak ada keterlibatan dari pemerintah sama sekali? Mestinya ada. Itu orang Depdagri waktu itu yang menangani.
ya, kerjasama dengan DPR Komisi 2 dalam hal itu, menghasilkan itu. Tapi menurut saya itu waktu kita tidak siap. Rakyat kita kok sekonyong-konyong, latihannya kan cuma memilih kepala desa. Pada waktu itu dalam konteks politik kita, politik lokal ya, yang dipilih langsung hanya kepala desa. Kepala desa. Belum pernah rakyat dilatih memilih calon kepala daerah. Nah, kepala desa itu kan tradisional. Macam-macam tradisi di Jawa kan. Iya, iya. Melihat pulung, melihat apa gitu loh. Itu bukan proses rasional sepenuhnya waktu itu. Jadi waktu itu saya mengkhawatirkan pilkada langsung ini bisa berakibat yang tidak kita inginkan. Pertama karena pemilih kita belum sepenuhnya paham tentang siapa nanti akan mereka pilih. Bagaimana kita membangun satu pemahaman kepada rakyat bahwa di antara calon-calon ini yang terbaik. Bagaimana kita menjelaskan kepada mereka kapasitas tiap-tiap calon sebelum mereka memilih. Kan konyol kalau mereka disuruh memilih tanpa mengetahui. Itu kan sama dengan menjebak rakyat. Iya, iya, iya. Yang kedua, kita sudah sangat khawatir bahwa kalau pemilihan langsung itu tidak bisa dihindari akan pakai uang. Ya, ini kalau pakai uang semakin rusak budaya politik kita. Bahkan 2004 itu sudah wacana itu sudah dilempar ya sama Prof. Betul, betul. Jadi saya sudah tulis itu di majalah Tempo. Jadi begini, saya itu mengkhawatirkan, mulai khawatir karena dalam diskusi-diskusi terbatas, tapi saya tidak bisa ungkapkan ini kepada publik karena bisa bersifat rasis gitu ya. Ada teman saya yang bilang, kalau kamu bikin pilkada langsung, nanti gubernur DKI, gubernur ini, gubernur itu, bukan lagi orang Indonesia. Karena yang pegang uang bukan mereka. Ya, itu yang bikin saya khawatir. Ya, mereka itu nakut-nakutin. Dan saya kira itu masuk akal. Ketika suara bisa dibeli, maka yang punya uang itu yang bakal menang atau yang didukung oleh yang punya uang. Jadi bisa juga bukan kelompok yang dimaksud itu ya, yang jadi bupati, wali kota, gubernur, tapi orang yang dikendalikan oleh si pemilik uang ini. Atau Itu dibiayai proses pencalonannya tetap gitu buruk. ya. Ya sebenarnya itu yang rugi adalah partai. Mestinya partai waktu itu hati-hati. Ya, kalau nanti kendali calon-calon itu bukan di tangan partai. Dalam prakteknya kan selama pilkada langsung partai malah kita tidak menentukan banyak. Oleh karena yang punya uang, bahkan bukan rahasia lagi dalam banyak kasus, bukan 1-2 kasus. Dalam banyak kasus, calon itu membayar kepada partai kan. Jadi partai mengalami distorsi. Kadernya pun nggak pakai gitu kan. Nggak dipakai. Karena ada pihak lain yang datang membawa uang. Jadi partai jualan. Ini kan apa tidak merusak budaya politik kita. Ya, jadi itu yang saya maksud bahaya pilkada langsung. Tapi kan saya cuma sendiri. Ya, semua orang mengeluh-elukan pilkada langsung. Maka ketika terjadi kasus-kasus di mana ada keanehan-keanehan bupati, ada bupati yang tidak bisa disposisi surat, ya toh, ada bupati yang pakai ijazah palsu. Waktu itu ijazah palsu sudah ada. Masih ada ya. Ya, sudah ada ijazah palsu karena syaratnya itu kan. Nah, saya sangat takut pemerintahan kita dirusak. Saya ini kan ahli pemerintahan. Saya tidak rela kalau pemerintahan kita diisi orang-orang yang akan merusak pemerintahan itu. Dan itu sudah terjadi. Berapa ratus bupati, wali kota, gubernur, kalau dikumpul jadi satu ya, yang masuk penjara gara-gara korupsi. Apakah mereka itu orang jahat? Tidak. Mereka tidak siap untuk menerima tanggung jawab itu. Sehingga mentalnya ya goyah dan bisa tergoda korupsi. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat naif. Ya, korupsi dari anggaran pendapatan negara atau anggaran pendapatan daerah itu adalah satu bentuk pencurian yang sangat sederhana dan pasti mudah ketahuan. Ya, maksudnya saya kadang-kadang bercanda dulu. Ya kalau mau mencuri jangan APBD aja. Harus pintar-pintar dong bagaimana caranya gitu. Itu candaan saya. Karena kalau APBD bisa paling terdeteksi. gampang gitu. Mengapa APBD itu gampang terdeteksi? Karena pengambilan keputusan mengenai keuangan kan tidak diambil sendiri. Kan ada tahapan-tahapannya, prosesnya, prosedurnya. Sehingga setiap tahapan itu ketahuan kan. Jadi banyak kalau dia korupsi dari situ. Kemudian dengan hasil dari proses yang tidak melalui kajian yang matang, tidak melalui itu kan kemudian tidak pernah ada semacam upaya koreksi yang serius untuk tidak ada.
mengevaluasi lah katakanlah. Tidak ada. Ada dalam forum-forum kecil. Tapi itu tidak pernah terekspos ke publik, mempengaruhi publik. Tapi di forum-forum kecil tetap ada. Mereka yang prihatin dengan pilkada langsung ini. Cuma mereka kan biasanya berjaga-jaga, nanti diserang oleh Iya, karena yang muncul itu orang-orang tanda tanda petik pencinta demokrasi. Yang menurut saya itu pencinta demokrasi gadungan, maaf aja. Mereka tidak paham. Ini saya mau bilang Pak Minarko ya. Ini Anda tanpa Anda tanya, saya mau bilang. Ya, sebenarnya demokrasi itu kan bukan hanya prosedur. iya, sepakat bro. Demokrasi itu adalah output dari satu keputusan. Jadi, kalau Anda memilih pemimpin yang baik, itu berarti substansi demokrasi terpenuhi. Kalau Anda salah memilih pemimpin yang baik, di hadapan pemimpin yang jelek, itu substansi demokrasi dicederai. Karena demokrasi adalah menghadirkan pemerintahan yang berkomit pada kepentingan rakyat. Yang seluruh kebijakannya berpihak kepada rakyat. Yang seluruh energinya dan powernya digunakan untuk membela kepentingan rakyat. Output itu yang harus dinilai tentang kebesaran demokrasi, bukan di prosedur. Ya, bukan di prosedur. Karena dalam tradisi demokrasi memang ada dua pola. Ada pemilihan langsung, ada pemilihan tidak langsung. Dua-duanya demokratis. Jangan bilang tidak demokratis itu. Jadi ketika Undang-Undang Dasar 45 mengatakan kepala daerah dipilih secara demokratis, itu ditafsirkan bahwa harus pemilihan langsung. Padahal tidak. Bisa pemilihan langsung, bisa pemilihan tidak langsung. Yang penting substansinya tadi Substansinya tercapai. menghasilkan pemimpin yang baik. Yang kedua, dari segi prosedur pun itu bermasalah jika kita bertolak dari pikiran para pendiri negara yang kemudian tercermin dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang salah satu substansinya masuk ke dalam salah satu sila Pancasila, Iya. sila keempat. Di situ tidak ada indikasi yang Pemilihan langsung ya. membenarkan pemilihan langsung. Musyawarah itu kita dukung melalui pemilihan tidak langsung. Artinya para pemimpin yang akan memilih itu yang dipilih langsung, kemudian mereka bersepakat karena ada kata-kata musyawarah. Musyawarah itu hanya berlangsung dalam situasi Dan rasional hikmat dan kebijaksanaan kan. dan kebijaksanaan. Jadi tidak bisa Anda musyawarah kalau Anda tidak punya kemampuan yang cukup gitu loh. Nah, intinya Pancasila dalam konteks demokrasi itu adalah musyawarah. Ya, dengan semangat kekeluargaan. Musyawarah tidak bertengkar. Mencari solusi, mencari jalan keluar. Itu bijaksananya para pemimpin negara. Sekarang saya mau tahu, apakah Anda tidak merasa berdosa? Ya, meninggalkan ya wasiat dari para pemimpin negara. Katakanlah itu wasiat. Ya, dari para pemimpin negara. Ini semua yang bikin kita Iya, karena ini semua berantakan karena kualat gitu. Mungkin ada semacam apa ya, kayak kalau dibilang nalar publik juga rasanya juga enggak juga, karena kemudian seolah-olah capaian tertinggi dari demokrasi itu adalah pilihan secara langsung tadi. Itu cuma prosedur. Bahwa semua rakyat punya kesempatan yang sama untuk melakukan pemilihannya, tiap 5 tahun dia bisa mengkoreksi itu gitu. juga salah diterjemahkan. Saya kasih ilustrasi yang tadi dalam pembicaraan terbatas. Di Amerika Serikat sendiri, di mana kita akui sebagai bapak demokrasi, sumber demokrasi modern, itu di Amerika Serikat di awal-awal 100 tahun pertama kan sangat selektif. Yang bisa memilih kan tidak semua rakyat. Perempuan nggak bisa, Perempuan tidak kulit bisa. hitam nggak bisa. Laki-laki harus kulit putih, berpendidikan, punya pekerjaan. Itulah. Nah, kita yang paling hebat itu Indonesia. Habis merdeka langsung. Tahun 55, langsung bikin pemilu, lebih dari separuh buta huruf. Ya, Dan itu malah semakin kayak dijadikan apa ya? Apa semacam imajinasi betapa pemilu yang paling ya itu ada poinnya demokratis itu. memang, ada poinnya. Dari segi penetapan setiap orang berumur 17 tahun atau sudah kawin, ya, itu ini juga peristiwa yang sangat luar biasa ini. Sudah kawin, jadi 15 tahun pun kalau Anda sudah kawin dianggap bisa memilih. Nah, ini negeri lain tidak ada, ya. Tapi yang kita salut dan tetap jadi catatan sejarah adalah pada pemilu 55 itu ada semacam kejujuran penyelenggara pemilu. Itu yang sekarang kita anggap sebagai contoh teladan.
tentang pemilu yang bersih. Pemilu Padahal sebenarnya itu pemilu yang diikuti oleh banyak orang yang tidak kompeten untuk memilih. Tapi karena kita baru merdeka, kita euforia supaya rakyat sadar bahwa dia itu sudah merdeka, ya sudahlah bisa memilih. Nah, sampai hari ini tetap kita anggap oleh banyak pihak pemilu terbaik ya ya, bahwa itu adalah pemilu yang terbaik. Nah, silakannya kenapa setelah pemilu ini diikuti oleh orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang sejahtera, ya toh? Kok malah jadinya ada kecurangan macam-macam. Itu apa tidak memalukan itu? rasanya mungkin salah satu dari kelemahan kita sebagai bangsa itu kan kelemahan untuk tidak selalu bisa belajar dari apa yang bagus maupun apa yang jelek di masa Ya, lalu untuk kemudian betul. karena kemudian pemilu 55 salah satunya yang kemudian banyak dipuji itu ya penyelenggaraan dilakukan bukan oleh lembaga di luar pemerintah kan, kalau Ya, seperti KPU itu kan ya, lembaga yang didesain memang ya, di luar pemerintah khusus. ya. Tapi penyelenggaraan saat itu tidak ada semacam kesan bahwa penyelenggara itu ikut terlibat gitu kan secara ini. Itu dia. Jadi waktu itu bangsa kita mesti jujur pada dirinya sendiri, jujur kepada publik, jujur kepada negara. Jadi tidak ada kasus tahun 55 di mana penyelenggara pemilu itu terbukti menyeleweng atau memanipulasi suara. Nah, jadi Indonesia itu sebenarnya lahir dalam keadaan yang baik Baik gitu. ya. Ya ini dirusak oleh perjalanan waktu. Ya, tetap kita berorientasi pada masa lampau. Dan itu kebiasaan bangsa kita sebagian ya. Dia lihat contoh-contoh yang masih ada itu walaupun sudah jauh ke belakang, tetap dia puji-puji. Oke, sekarang kita ke kondisi yang hari ini, Bro. Ya, Lontaran dari presiden yang baru terpilih untuk kemudian mengevaluasi atas pelaksanaan pilkada yang itu dilakukan secara serentak yang kemarin menghasilkan pemimpin-pemimpin yang itu kan mungkin kalau secara normal kita sebagai sebuah bangsa wacana yang normal aja ada ada lontaran ide untuk memperbaiki kehidupan kenegaraan kita. Tapi hari ini kan dengan kemudian konstelasi partai ada Kim Plus yang begitu dominan dan sebagainya. Ini muncul kesan bahwa ya ini hanya sekedar upaya untuk menekankan dominasi dari kesepakatan konstelasi Kim Plus ini di pilkada. itu juga tidak bisa disalahkan kecurigaan atau kekhawatiran Iya, itu ya. itu gimana cara untuk Karena kemudian faktanya mengatasi? memang ada semacam Ya kalau bahasa ininya oligarki politik lah gitu saya kan. tuh tidak percaya bahwa itu koalisi yang sehat. Itu konspirasi sebenarnya. Ya, untuk menguasai posisi-posisi tertentu. Walaupun kemudian tidak terbukti selalu sukses. Ya, dalam pilkada yang kemarin juga tidak terbukti. Ya, jadi banyak juga di luar itu yang bisa menang. Jadi menurut saya kekhawatiran itu punya alasan, tapi jangan menjadi sebab kita tidak Menerima maju idenya itu ya. lebih jauh untuk memperbaiki sistem pemilu kita. Jadi kalau menurut saya ini memang lemparan dari presiden ini saya juga pertanyakan gitu. Kenapa dia lemparkan di forum terbuka? Kenapa tidak dibicarakan dulu internal? Terutama Mendagri harus diberi tugas untuk mengkaji itu. Kemudian dimatangkan, kemudian dibicarakan dengan pimpinan-pimpinan partai secara tertutup. Ya, ini langsung dilempar sehingga menimbulkan pro kontra di luar. Ya, nah kemudian risikonya adalah presiden yang harus menanggung beban ini. Seharusnya kan Mendagri yang mengambil alih semua wacana ini dan berbicara secara rasional, menjelaskan apa pointers dari presiden sehingga mendorong kemungkinan untuk kembali ke DPRD. Ini kan baru kemungkinan kembali ke DPRD. Biarlah karena sudah terlanjur masuk ke wilayah ke ranah publik, biarlah itu menjadi diskusi publik. Karena kemudian salah satu yang mungkin ya memang menjadi sangat kurang itu adalah ketidaktersediaannya semacam kajian yang sifatnya akademik gitu terkait Makanya, ya, evaluasi tadi makanya. dasarnya. Jadi kalau yang dulu pilkada langsung itu tidak punya eh, latar belakang pemikiran dan konsep yang jelas. Sekarang ide kembali itu pun Sekarang mau juga kembali juga tanpa konsep yang jelas. Itu yang saya pertanyakan tadi. Jadi jangan sampai eh, berhenti pada presiden. Bahkan seharusnya itu dimulai dengan satu forum tertutup yang membuat satu kajian evaluatif ya, ya. dan kemudian sampai pada kesimpulan apa yang mau didorong kepada publik, yang mau didorong kepada DPR gitu loh.
Nah, kalau modelnya sudah seperti ini, sudah terlanjur hiruk pikuk di luar pro kontranya. Ya, tapi saya mau bilang sama Pak Minarko ya, ini wacana tidak bisa dihentikan lagi karena sumbernya dari presiden. Kan tidak mungkin presiden menarik kembali apa yang dia sudah ucapkan. Ya toh? Ini kan bergulir terus. Ah, sekarang bagaimana ini kita bahas secara bebas, terbuka, ya. Pelajari apa keuntungannya pilkada langsung, apa kerugiannya. Kalau saya bilang sih lebih banyak kerugiannya menurut penilaian saya. Karena pilkada langsung yang sekarang itu tidak sepenuhnya memenuhi standar prosedur demokrasi yang rasional. Standar prosedur demokrasi pemilihan yang itu berbasis pada apa yang disebut rational choice. Benar, guys. Bahwa rakyat itu memilih seseorang kalau dia Berdasarkan percaya orang itu bisa memimpin saya. iya. Tidak pernah diwacanakan ini. Tidak ada satu pilkada pun selama berlakunya ini tahun 2005 di mana seluruh kapasitas, kepribadian, kualitas seorang calon itu dibicarakan di publik dan menjadi wacana publik. Iya. Yang ada kan pencitraan melulu. Joget-joget, Joget-joget, sudah itu dangdutan, hutan, sudah itu bagi-bagi nasi bungkus, sembako. nasi bungkus, sembako. Itu kan tidak ada. Belum pernah kita sampai pada tingkatan itu. Yang membuat rakyat itu semua tidak menyesal salah pilih. Ya, setelah itu. Nah, ini yang kita mesti pelajari di mana salahnya ini pilkada langsung. Sehingga menghasilkan orang-orang kemudian berakhir di penjara karena KPK. Itu pun tidak semua ditangkap kan. Banyak juga yang nggak lolos. KPK itu kan bukan super body yang sungguh-sungguh. Banyak lolos. Ya. Dan kalau diperiksa kembali mungkin hampir semua. Bukan karena apa? Karena memang tidak ada proses persiapan untuk pencalonan seorang bupati, wali kota, gubernur. Kalau dalam demokrasi modern yang seperti di Amerika Serikat itu, orang tidak bisa ujuk-ujuk jadi calon gubernur, calon bupati. Ada tahapan-tahapannya. Iya, ada Untuk konvensi, ada misalnya proses. menjadi relawan partai dulu, ya, relawan calon lain dulu belajar di situ sampai dia bisa menjadi anggota DPRD, misalnya lokal apa itu legislature, baru dia bisa menjadi calon wali Wali kota. kota. Ya, Di kita sama sekali persyaratan nah, seperti itu nggak ujuk-ujuk ada. tiba-tiba, Siapapun asalkan punya duit, yang populer, punya duit itu dipakai untuk bayar partai dan untuk bayar. bayar pemilih. Nah, tim sukses berseliweran di mana-mana. Ya, menawarkan saya punya 1.000 saya punya 1.000 pemilih. Saya punya itu dijual semua. Jadi ini kan mendistorsi demokrasi dan merusak budaya politik kita. Nah, ini yang mau dikoreksi. Nah, sekarang apakah itu dikoreksi dengan tetap mempertahankan pilkada langsung atau dikoreksi melalui perubahan sistem menjadi pilkada DPRD? Itu dua pilihan. Dan itu bagi Prof. Dias sama sekali tidak merubah esensi bahwa dua-duanya proses yang demokratis. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Karena proses demokrasi itu adalah ujung-ujungnya menghasilkan pemimpin yang baik. Nah, kita ini harus rela untuk mengakui bahwa kalau ada pemimpin yang tidak pas jadi pemimpin yang kita pilih, berarti kita gagal. Ya, harus bertobat semua, minta maaf gitu kepada publik. Kenapa kok ini bisa terpilih? Tanpa menyebut nama kemudian kan ada ya rasanya menjadi hal yang semacam counterintuitif ya ketika dua pemilu terakhir kita mendapatkan proses yang begitu hiruk pikuk dan Ya, salah satunya kemudian dihasilkan oleh Presiden Jokowi yang bertarung dengan Pak Prabowo gitu kan secara nah, orang seperti Presiden Jokowi kan tidak mungkin tidak akan muncul dengan proses-proses yang pemilihan yang tidak secara langsung dulu. Itu gimana tidak mungkin terpilih kalau dalam proses rasional gitu loh. Ini kan kasihan banget, yang kasihan rakyatnya. Tapi jangan pernah menyalahkan rakyat. Kalau rakyat tidak mampu memilih yang baik dan yang buruk, itu bukan salahnya mereka. Anda semua yang salah. Kenapa tidak membuat rakyat kita cerdas? Ya, sistemnya nggak kalau membuat Anda terpaksa mengharap-harap dan bahkan mendoakan bisa dapat uang dalam pemilu, jangan salahkan mereka. Memang mereka susah. Anda yang bikin mereka susah, Anda tidak bisa cari solusi. Ada Pak di daerah tertentu, saya tidak mau bilang di mana supaya jangan malu. Itu masyarakatnya bahkan bikin semacam spanduk menerima serangan fajar. Bayangkan itu. Karena mereka tidak mengerti esensi demokrasi. Mereka cuma tahunya pemilu itu adalah kesempatan dapat sembako, kesempatan dapat uang gratis. Hanya dengan datang rame-rame, kumpul kampanye, masuk kotak suara, milih.
Mereka bukan sedang menjadi pelaku demokrasi dalam konteks active citizen yang sering saya kemukakan itu. Dan Ya mereka dan proses yang kita lalui katakanlah 5 kali pemilihan pilkada langsung ini ternyata tidak menimbulkan tidak memperbaiki oh tidak. kualitasnya. Bahkan saya ingin mengatakan gagal kita dalam konteks menghadirkan pemimpin yang baik. Ya, pilkada yang terakhirnya saya dapat berita banyak bagaimana money politik bekerja, bagaimana institusi-institusi negara bekerja untuk memenangkan seseorang. Itu bukan rahasia lagi. Saya baru pulang dari Makassar, semua cerita itu sampai ke saya. Ya, masyarakat tahu, tapi tidak bisa bikin apa-apa. Tidak bisa bikin apa-apa. Jadi saya kadang-kadang pikir ini kasihan banget kita punya pendiri negara ini, para perintis kemerdekaan ini. Mereka semua berjuang, berkorban, ya, mengembangkan gagasan yang terbaik yang mereka miliki dalam berbagai forum yang kemudian menghasilkan pembukaan undang-undang dasar dan undang-undang yang pertama itu semua kok disia-siakan oleh warga negara. Ini suatu hal yang sangat memprihatinkan itu. Kita lihat dari sisi masing-masing komponennya, Prof. Sekarang, Prof. Kualitas penyelenggara satu hal, tapi peserta ini, partai ini kan juga mereka kan juga menjadi semacam pihak yang harusnya paling bertanggung jawab karena kemudian konstelasi untuk Sebenarnya ya, partai politik itu adalah inti dari kehidupan demokrasi modern. Dalam praktek pemerintahan aja kita tahu kan, calon presiden, calon gubernur, calon wali kota itu kan dari partai dari politik. partai. Ya, kan? Calon duta besar itu harus disetujui oleh partai politik. Ya, macam-macam jabatan itu. Jadi kalau partainya tidak menata dirinya sendiri, itu tidak bisa baik. Dan partai, saya pernah bilang dulu, partai politik itu tidak bisa diperbaiki dengan undang-undang. Dia harus datang dari inisiatif partai sendiri, membangun integritasnya, membangun kapasitas para kadernya. Nah, kalau ini tidak ada, tidak bisa. Tidak bisa dengan perintah undang-undang. Tidak bisa. Nah, ini yang saya kira masih merupakan tantangan buat kita. Dalam situasi di mana partai politik ini diisi oleh para petualang atau oportunis atau orang-orang yang sebenarnya tidak punya visi kenegaraan dan politik yang bijak, maka semua produk dari kesepakatan-kesepakatan mereka itu akan menjadi beban buat masyarakat. Tidak menyelesaikan masalah. Dulu, ini cerita lagi. Jadi zaman Bung Karno dulu, itu saya pernah cerita di mana gitu ya. Jadi Bung Karno dulu itu sangat kesal kepada partai politik. Ketika masa-masa awal itu, Iya. sistem parlementer itu, partai Berantem aja isinya gitu. itu amburadul, ganti kabinet setiap saat. Sehingga Bung Karno kan capek. Nah, dalam satu peringatan Sumpah Pemuda, tahun-tahun berapa itu, ada di disertasi saya kutip itu. Saya kutip pidato Bung Karno, kata demi kata. Bung Karno bilang kepada para pemuda, kamu semua pemuda, kalau kau mau tahu apa yang saya pikirkan sekarang ini tentang Indonesia, tentang politik kita, maka sesungguhnya yang saya inginkan adalah membakar semua partai politik. Presiden kepala negara sampai bilang begitu, saking kesalnya. Ya, jadi Anda bisa simpulkan sendiri, dari dulu partai itu bermasalah. Nah, kenapa tidak ada kesadaran di antara para pemimpin partai untuk mengoreksi dirinya? Dia telah menjadi beban buat masyarakat. Ya, berlomba-lomba bikin partai hanya supaya mengejar bisa dapat posisi. Bukan bagaimana memperbaiki keadaan. Ini bangunan politik ini, pilar utamanya adalah partai. Jadi kalau partainya tidak memiliki integritas yang kuat, tidak memiliki satu komitmen untuk sungguh-sungguh hanya memperjuangkan kepentingan rakyat dan menyuarakan suara rakyat, maka pilar ini akan goyah. Yang paling mengerikan dengan logik tadi seperti yang Prof sampaikan, partai yang tidak mau memperbaiki kualitas dirinya, ketemu dengan pemilih yang memang kualitasnya rendah. Ya, betul. Ini kan semakin race to the bottom gitu loh, semakin Ya, lama ya itu semakin jelas. Jadi itu interaksi yang negatif. iya. Jadi rasanya seolah-olah kemudian masyarakat yang miskin, yang kurang terinformasi ini malah menguntungkan dengan sistem yang partai masih seperti Mereka ini. suka kalau itu tetap miskin, tetap Ada bodoh itu. makanya itu kan mengerikan, Bro, kalau kok kehidupan berbangsa kita konstelasinya seperti ini. Padahal justru partai politik ikut bertanggung jawab memperjuangkan supaya
Ada kebijakan negara yang mempercepat kesejahteraan, ada kebijakan negara yang semakin mencerdaskan masyarakat. Itu komitmen mereka, bukan memanipulasi kesengsaraan dan keterbelakangan pendidikan itu. Mereka harus mendorong ke sana sehingga semakin rasional dan semakin sehatlah kehidupan politik kita ini. Sekarang Kalau nggak sehat. penyelenggara selama ini kan kita juga rasanya tidak kurang untuk mengevaluasi gitu ya. Salah satu desain reformasi juga menghasilkan penyelenggaraan pemilu ini tidak lagi dilakukan oleh pemerintah gitu kan. Hmm. Duluan lembaga yang Itu dulu maksudnya kan karena pengalaman Orde Baru. Pengalaman Orde Baru itu LPU itu tugasnya mengamankan Golkar. Bahkan retorikanya waktu itu dari Pak Harto sendiri, itu kalau dia mau mengatakan memenangkan Golkar, dia mengatakannya memenangkan Pancasila. Jadi Golkar itu identik dengan Pancasila. Ini retorika manipulasinya Orde Baru zaman dulu. Ya, jadi tidak pernah terang-terangan harus Golkar, tapi Pancasila harus menang. Seolah-olah Pancasila itu milik satu golongan. Nah, ini mesti harus dikoreksi sebenarnya. Bukan mengulangi kesalahan yang sama. Ya. Jadi kalau menurut saya, memang ini perlu ada evaluasi. Saya tahu bahwa isu mengenai pilkada DPRD itu sudah beredar dan banyak sekali apa itu keberatan-keberatan. Tapi solusinya nggak tahu. Ya, kalau mau kembali seperti yang kemarin, ya Anda meneruskan ya kebobrokan ini. Ya itu tadi. Sekarang ini di penjara-penjara kita itu kan ada perwakilan-perwakilan bupati, perwakilan gubernur, perwakilan menteri, ya tahu, perwakilan anggota DPRD. Itu mereka kalau berkumpul jadi satu bisa bikin negara sendiri, Pak. Ya, apakah ini bukan malapetaka? saya itu dari Malang, Prof. Yang Apakah tahun 2019 itu ngalami anggota DPRD di Kota Malang itu hampir semuanya masuk wali kota, ya, pernah juga di bupati. daerah lain juga. Ada juga daerah lain. Jadi memang ini sesuatu yang harus kita serius ya mencari Ya solusi. rasanya kita membedakan dan memaknai demokrasi sebagai sebuah substansi tadi itu menjadi penting kan, Bro. Iya, Jangan lagi kemudian memahami demokrasi hanya sekedar prosedural. Kalau hanya ada komponen-komponennya iya, terus kemudian dianggap cukup sebagai proses saya demokrasi, setuju. Jadi demokrasi itu bagaimana kita menghasilkan output, menghasilkan pemimpin yang betul-betul berkomitmen seluruh hidupnya untuk rakyat, yang bekerja untuk rakyat, yang semua kebijakannya untuk kepentingan rakyat. Jadi untuk menilai pemimpin itu lihat pada karyanya, lihat pada komitmennya kepada rakyat apa tidak. Nah ini yang sebenarnya kita tidak punya karena belum ada satu mekanisme yang menjamin kehadiran mereka. Kalaupun ada satu dua itu kebetulan, kebetulan bukan berarti jelek semua. Itu kebetulan dapat yang bagus. Itu faktor kebetulan. Karena kalau itu bukan kebetulan, mestinya berlaku di seluruh Indonesia kan, bukan hanya satu dua. Gitu. Nah, bahkan ini demokrasi kita ini saking saking menariknya ini, ada juga bupati, wali kota, gubernur itu yang sebenarnya pendidikannya bagus, tapi tetap tidak paham bagaimana mekanisme pemerintahan yang baik. Jadi satu contoh saja, ada satu pejabat, ada satu kepala daerah yang tidak mau mendisposisi surat. Jadi ada dua tipenya. Di awal Orde Baru, di awal reformasi, ada kepala daerah yang tidak tahu mendisposisi surat. Nah, sekarang ada kepala daerah yang tidak mau mendisposisi surat. Saking takutnya, takut terlacak. Kalau padahal itu disposisi adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. gimana birokrasi bisa Iya, jalan kalau karena disposisi itulah menjadi acuan bagi staf untuk memfollow up perintah atasan gitu. Tapi ini kan lucu, lucu. Jadi saking takutnya salah, saking takutnya dia jangan sampai ditangkap, sampai tidak bisa berbuat apa-apa. Ini juga tidak bisa dibiarkan. Jadi tidak boleh kita ya sekedar menakut-nakuti. Ya, menakut-nakuti tidak menyelesaikan masalah. Ya, jadi saya tidak setuju dengan retorika yang menakut-nakuti gitu. Itu tidak sehat buat pemerintahan kita. Ya, sama dengan tidak boleh kita ya memberi peluang pada tindakan-tindakan yang sesungguhnya itu wajib dan rasional saja pemimpin itu memihak kepada rakyat. sekarang kita ngomong tentang sarannya, Prof. Coba kita pilih kalau mau tetap pilihan langsung
kira-kira perbaikannya apa? Kalau yang mau pilihan melalui perwakilan tadi, kira-kira prakondisinya apa? Nah, itu Yang langsung dulu, Bro. Kira-kira kalau pemilihan kalau langsung tetap langsung, kira-kira apa yang kalau secara pemilihan langsung itu perbaiki dulu bagaimana kinerja partai, komitmen partai, sehingga partai politik betul-betul selektif menentukan calon yang akan mereka usung, bukan berdasarkan kata kasarnya sogokan dari calon yang mau itu, tapi murni berdasarkan penilaian pimpinan partai. itu bisa diatur nggak secara undang-undang? Katakanlah proses pemberian rekom partai misalnya yang hari ini rasanya juga rahasia umum juga, kayak mahalnya untuk Nah, itu dia. Jadi dimulai dari visi pemimpin partai, visi para pengurus, bahwa kita semua sepakat ini hanya mencalonkan orang yang betul punya komitmen, punya kompetensi, punya integritas untuk menjadi calon kepala daerah. Itu dulu yang dibangun. Jadi kalau setiap partai sudah sepakat mengenai ini, itu satu tahap mengenai penentuan calon yang rasional dan sehat sudah tercapai. Ini dulu. Karena ini kan kita di awal rekrutmen rusaknya. Rusaknya ini ketika calon pencalon dijual belikan. Bahkan lebih konyol lagi, dulu ada laporan dari teman saya yang calon bupati itu pada tahun ya kira-kira tahun 2000-an awal itu sampai-sampai dia pun sebagai seorang kader, dia kader partai yang sama untuk mendapatkan pencalonan dari partainya, dia mesti menyogok partainya. kenapa jadi kader kayak gitu ya? Ini kan berlebih-lebihan ini. Ya kalau orang lain ya katakanlah masih masuk akal walaupun tetap jelek gitu. Tapi ini kader partai sendiri tidak bisa dicalonkan kalau tidak membayar. Apa tidak rusak itu partai? Saya tidak mau bilang partai apa gitu. Jadi ini konyol. Jadi bagaimana proses penentuan calon itu berlangsung secara rasional berdasarkan komitmen untuk memberi yang terbaik kepada Iya, rakyat. nggak maksud saya itu bisa nggak dipaksakan oleh undang-undang bahwa prosesnya Itu yang saya bilang, tidak bisa ini pakai begitu. meritokrasinya seperti ini, ada syarat misalnya yang harus Nggak dipenuhi. bisa, nggak bisa. Undang-undang bisa memberi syarat, syarat calon kepala daerah. Tapi undang-undang tidak bisa memerintahkan partai politik untuk taat pada syarat itu. Karena Harus itu, partai itu sendiri ya, ya ini. itu jadi ini semua sekali lagi saya mesti mengatakan bahwa ini harus dimulai dengan kesadaran pimpinan partai. Kader-kader partai itu harus dibentuk sedemikian rupa sehingga mereka itulah menjadi calon-calon kepala daerah, calon-calon presiden, calon-calon menteri dan segala macam yang memang dipersiapkan kompetensi dan integritasnya. Jadi dimulai dari situ. Yang kedua, masyarakat harus aktif Iya, mengkritisi. itu saya tadi mau gini. Ada nggak sih cara bagi masyarakat itu cara yang gampang untuk kemudian menilai partai itu sudah memenuhi seperti yang disampaikan Prof tadi gitu. Ya, Partai itu sudah bagus apa enggak? Ada nggak ya, sih cara gampang untuk menilai, oh ini loh partainya bagus? ya. Atau ada nggak alat ukur yang bisa dipakai untuk ini Oh, partai sudah gampang. menjalankan ini? Gampang itu dari perilaku kan. Salah satu perilaku partai kan memilih calon. Masyarakat harus mengkritisi. Kenapa kau yang dicalonkan? Apalagi misalnya kalau kebetulan ada kader partai yang sama yang lebih bagus. Kenapa bukan dia yang dicalonkan? Itu kan bisa dipertanyakan. Jadi public opini itu harus dibentuk sehingga dia menjadi kontrol terhadap perilaku politik para elit. Ya. Jadi critical public opinion itu sangat penting dalam demokrasi. Itu sangat penting dalam demokrasi. Karena critical public opinion itu menggambarkan hak-hak dari civil society yang pada dasarnya berkepentingan untuk menghadirkan pemerintahan yang baik. Civil society itu kan menjaga supaya negara tidak menyeleweng. Jadi interaksi antara state and society itu kan dilihat dari segi bagaimana peranan civil society mengimbangi dan mengontrol perilaku state ini. Nah ini yang harus bangkit dari, tapi ini tidak bisa bangkit kalau tanpa pengetahuan Pak. Jadi masyarakat harus cerdas dan harus tidak miskin. Dia harus sejahtera. Kalau dia miskin Pak, walaupun dia pintar, dia terjebak oleh kebutuhan. Gitu loh. Jadi dia harus sejahtera. Inilah tugas negara, mensejahterakan rakyat. Jadi kalau Anda tanya itu waktunya kapan? Masih panjang. Masih panjang. Tapi mulailah dari sekarang. Enggak, ada semacam ya apa ya, kegemesan gitu dari saya. Ya, semacam lagi-lagi kayak si vicious circle gitu, lingkaran setan gitu. Ini partai yang mengevaluasi katakanlah yang bisa menilai mestinya masyarakat dan yang bisa mengkoreksi,
menghukum tadi itu kan, kalau misalnya ini ya pilkada nanti nggak dipilih kan gitu kan. Ya, Logikanya kan seperti itu. Pilkada berikutnya ketika kalian brengsek ya udah nggak dipilih kan gitu. itu Nah, pikirannya dia ya. masalahnya kan Pikiran kemudian kita awalnya begitu ya. Masalahnya kemudian ketika partai sudah merasa menemukan cara untuk masyarakat tetap biar bisa memilih saya dengan cara tadi vote buying Dengan cara macam-macam macam-macam. evaluasi. Karena Ini kan kelemahan jadi di kayak masyarakat, lingkaran karena ada kelemahan di masyarakat. Ini yang harus menjadi faktor pertimbangan. Kelemahan di masyarakat kita itu adalah mereka susah hidupnya sehingga bisa dipengaruhi orientasi politiknya dengan sembako dengan uang. Oke. Ya. Yang kedua, mereka terbatas pengetahuannya untuk mengevaluasi, menilai calon pemimpin. Nah, ini harus diberi pengetahuan. Makanya civil society itu harus dihidupkan aktif, ya. harus aktif membangun Ya. kapasitas masyarakat. Dan Untuk negara bisa, bertanggung jawab juga untuk meningkatkan kapasitas civil society kan. betul. Nggak boleh dibungkam, nggak boleh. Dan itu terutama mengajarkan kepada masyarakat apa sih yang dimaksud dengan pemimpin yang baik. Apa itu kriterianya? Yang gampang dicerna aja gitu loh. Nah, bagaimana tampilannya, bagaimana kata-katanya, bagaimana. Itu harus ada pendidikan kepada rakyat. Supaya mereka tidak terjebak dalam kesalahan yang sama berulang-ulang. Ya. Yang sekarang yang kalau pilihan tidak langsung Prof, melalui perwakilan, apa yang kira-kira prakondisi atau perbaikan yang harus Nah, kalau pemilihan tidak langsung melalui perwakilan lebih gampang. Lebih gampang diperbaiki. Pertama, karena seluruh interaksi dan kewenangan ada di satu tempat, namanya DPRD. DPRD itu tadi saya tanyakan paling banyak cuma 100 lebih, 120 ya berapa itu Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi, 3 provinsi DKI. besar lah ya. Ya, ini mereka gampang sekali kita deteksi kalau kita mau. Itulah gunanya LSM-LSM itu. Para komponen civil society memonitor mereka, mengoreksi mereka kalau ada yang keliru, mengikuti jalan hidup mereka. Cuma sedikit, ya. Yang paling rawan kan mereka terima sogokan waktu pemilihan. Iya, iya, itu kan salah satu yang paling dikhawatirkan kan Itu nanti gampang, uangnya nanti ke mereka. gampang. Lebih gampang memonitor orang DPRD terima uang daripada rakyat terima uang. Karena besarannya berbeda. Kalau you bagi uang kepada rakyat 100.000, 200.000, tidak bisa Anda buktikan bahwa itu uang sogokan. Karena setiap orang bisa punya uang 100.000, 200.000. Tapi kalau sogokan di DPRD itu kan mesti besarannya tinggi. Katakanlah itu paling rendah 50 juta kan. 50 juta mesti ketahuan. Orang Indonesia ini punya penyakit. Tidak bisa menyimpan uang terlalu lama. Ya, jadi kalau dia terima uang cukup besar, dia mesti gelisah mau beli apa. Ya, itu langsung ketahuan. Tiba-tiba berubah hidupnya. Ya, dulu zaman zaman awal-awal reformasi kan begitu. Ketika DPRD kita kasih kewenangan penuh memilih kepala daerah, waktu itu ada juga perilaku, sudah kelihatan perilaku itu. Tiba-tiba anggota DPR ada yang tadinya itu penampilannya kumuh, tiba-tiba kok bersinar. Tiba-tiba dia pakai gelang emas, padahal dia laki-laki. Karena itu tadi, dia terima uang tidak sabar. Gampang sekali deteksi. Ya. Yang kedua, kalau yang menang itu ternyata kualitasnya rendah, kan rakyat mesti tahu. Di antara 2 atau 3 calon, ada yang terbaik dalam pikiran mereka toh, tidak terpilih, itu mereka bisa bertanya kepada DPRD, "Kenapa itu yang kau pilih? Ada apa? Sedangkan ini ada yang lebih baik." Kan kita sama-sama berpikir, kita sama-sama melihat kenyataan gitu. Itu bisa dituntut. Kalau sekarang kan tidak bisa. Pilihan rakyat gitu kan. Ya, rakyat memilih kan Sudah tidak bisa. memilih. Ya, dia berakhir di situ. Katanya ada game tertingginya kan Vox Populi Vox Ya, Dei bisa gitu ya. berakhir. Itu disalahgunakan. Ya, 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 karena ya. itu sudah suara Tuhan tidak bisa diprotes. Tapi kalau yang milih DPR nggak bagus. Ya, tidak bisa. Bisa dikejar. Dan itu gampang ketahuan. Gampang ketahuan kalau kita mau repot ya. Inilah kerjanya LSM-LSM ini. Dapat kerjaan baru mereka memonitor kehidupan anggota DPRD setiap hari. Setiap orang. Setiap hari, setiap orang. Anda bisa tahu kalau soal uang. Itulah. Kalau mereka berkonspirasi seperti yang kita bicarakan tadi itu. Berkonspirasi memenangkan satu calon karena sebuah partai sepakat. Tapi kompetensinya rendah. Itu bisa dituntut oleh rakyat. Dan akan dihukum di pemilu Ya, berikutnya gitu. pemilu berikutnya. Kenapa itu yang kau pilih? Sedangkan ada yang lebih bagus. Nah, maka kalau menurut saya, kalau misalnya ini kembali ke DPRD, harus ada prosedur yang dilakukan di DPRD. Jadi bukan hanya kasih nama, store nama, terus pilih. Tidak bisa. Harus ada proses. Di DPRD itu calon masuk, diseleksi administrasi. Kemudian ada wawancara. Wawancara di muka forum DPR. Ya,
wawancara kepada setiap orang itu tentang integritasnya dan kepribadiannya. Wawancara dulu. Jadi ada berita-berita apa yang dikumpulkan DPRD, dia bisa tanya, dulu kamu ada berita begini, begini, begini. Apa itu benar apa tidak? Ya, Jadi itu semacam bisa dikonfirmasi uji melalui uji kelayakan gitu ya, ya, uji semacam uji kepatutan gitu ya. kelayakan. Itu DPRD. Setelah dia diseleksi, sekian banyak orang diseleksi, DPRD sepakat yang kita akan calonkan adalah 3 orang misalnya atau 4 orang terserahlah. Nah, 4 orang atau 3 orang ini atau 2 orang ini disuruh berdebat di muka DPRD. Dibuatkan forum perdebatan di mana semua anggota DPRD bisa bertanya, di mana warga masyarakat representasi mereka bisa ikut dalam sidang dan ikut bertanya. Jadi itu semua bisa memuaskan semua pihak. Sekarang kan kita disuguhi perdebatan yang kita tidak bisa ikut, ya. Kita cuma tahunya menilai ini, oh ini kelihatan, tapi kok ternyata dipilih gitu loh. Ada bisa dikejar. Nah, ini kalau dibuat forum itu di DPRD, maka rakyat puas. Mereka sudah bertanya, mereka sudah menguji, ya kompetensi sudah diketahui. Nah, silahkan dipilih. Itu akan bagus. Yang paling dikhawatirkan rasanya kalau dari yang beredar ketika kembali ke masyarakat sudah merasakan enaknya pilkada langsung, Ya, dapat serangan fajar secara rutin 5 tahunan, oh dapat ya, sembako. Ini it- gimana caranya untuk kemudian katakanlah mengedukasi masyarakat? itu benar itu. Bukan hanya masyarakat, Pak. Banyak pihak yang akan rugi, tanda petik ya, kalau pilkada langsung ini dihapus. Gitu ya. Ya, pasti banyak. Ya, yang umum itu ya orang-orang yang merasa sebagai pencinta demokrasi. Ya, ini kok kehilangan, seolah-olah kita kehilangan kedaulatan rakyat, itu pasti argumennya kan kayak gitu. Ini yang menurut saya semua itu demokrat gadungan. Mereka tidak paham betul teori demokrasi dan konsep demokrasi yang benar, yang ujungnya pada substansi, bukan pada prosedur. Yang kedua, media massa akan keberatan, Pak. Terutama media massa mainstream. Tidak ada iklan, Pak. Sumber dana tidak masuk. Nggak ada berita sensasional yang bisa menaikkan oplah, yang bisa menaikkan pemirsa. Karena nggak butuh lagi kandidat itu untuk Ya, mempengaruhi opini publik kan. ya, itu pasti media massa. Saya sudah menduga kalau ini betul diluncurkan, itu protesnya pasti kencang dengan segala argumennya. Ya, yang ketiga, ini para pemilik lembaga-lembaga survei. Kalau Kan, lembaga survei sekarang sudah pada protes, Prof. Dengan apa pemilu serentak ini mereka ya, katanya jadi masa buka warung cuma 5 tahun ya, sekali gitu. jadi pemilu tidak langsung itu DPRD itu akan menghilangkan lahan dari para surveyor Jadi nggak relevan dan lagi ya. konsultan politik. Mereka pasti akan keberatan. Gantinya lobbyis katanya kalau Nah, gitu. itu itu Pelobi katanya itu gantinya. itu itu mereka kan dapat uang banyak dari survei-survei itu. Dan itu survei-survei merangkap konsultan politik. Ya sebenarnya secara etik kan tidak boleh. Tidak boleh itu surveyor menjadi konsultan politik. Dia itu dua lembaga yang terpisah. Ya. Yang ketiga yang juga akan keberatan adalah KPU, Pak. KPU kan kehilangan pekerjaan. Ya. Yang mencatat nanti kan sekretariat DPRD saja. Yang dihitung cuma 100 suara. Dan terbuka, bisa dilihat langsung. Selesai di situ. Tidak perlu menunggu berbulan-bulan, berminggu-minggu untuk tahu hasil pilkada. Langsung konstan tahu pada hari yang sama kan. Itu kan sangat efisien. Ya, jadi jadi eh, KPU akan kehilangan pekerjaan. Kemudian ini yang di lapangan, para pengumpul suara ini loh, agen-agen pengumpul suara ini akan jadi pengangguran. Ya, Para pengrajin politik ya, ini. karyawan-karyawan politik ini yang mengumpul suara ini akan nggak bisa jualan, nggak bisa jualan. Jadi memang mudaratnya bagi mereka yang sudah terlibat menikmati pilkada langsung ini itu cukup besar. Dan saya tidak kaget kalau mereka ngamuk-ngamuk. Ya kalau mau diberi sedikit semacam apa istilahnya, ya hadiah hiburan ya semacam ini, kan pemilu legislatifnya tetap dilakukan secara langsung. Itu kan tetap ada proses-proses itu kan. Ada tetapi itu sebenarnya pemilihan tidak, itu kan pemilihan bertingkat. Anggota DPRD dipilih secara langsung, anggota yang terpilih ini memilih kepala daerah. Itu kan bertingkat. Dan itu adalah prinsip yang
dulu menjadi latar belakang musyawarah mufakatnya para pendiri negara. Jadi yang bermusyawarah mufakat itu adalah orang-orang yang memang mewakili rakyat. Ya, mereka bermusyawarah di antara mereka secara seimbang. Ya, dan itu sangat masuk akal. Ya, karena karena wisdomnya mereka itu sudah betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Sehingga seyogianya tidak pernah salah pilih. Masa musyawarah kok hasilnya salah pilih? Ya, Tidak bisa. kalau selorohan yang beredar itu gini, Bro. Ya dulu founder-founder kita itu bergaulnya sama orang-orang baik semua, jadi Ya, prasangkanya baik-baik semua gitu loh. Nggak ngerti ternyata politisi Indonesia hari ini ya, rasanya tapi sangat transaksional. itu bisa sebagai alasan, tapi sebenarnya sebenarnya kita mesti mengasumsikan bahwa semua yang hadir dalam forum karena melalui prosedur juga untuk mereka bisa sampai kepada forum itu mesti orang-orang yang Kompeten baik, ya. mestinya. Jangan juga terlalu curiga gitu. Ya, jadi memang ini demokrasi ini harus seimbang antara kecurigaan dan keyakinan gitu. Tidak bisa sepenuhnya curiga, tidak bisa sepenuhnya yakin. Tapi kan teruji melalui keputusan-keputusan. Jadi kualitas demokrasi itu pada keputusan. Kualitas demokrasi pada tindak lanjut daripada sebuah kesepakatan. Ya, tidak bisa hanya dengan prosedur. Tidak bisa dengan prosedur. Kembali lagi saya mengatakan, yang kita ini selama ini, termasuk ilmuwan politik Indonesia itu, kurang berpikir tentang substansi demokrasi. Ya, ya. Substansi demokrasi menghasilkan pemimpin yang baik, pemerintah yang baik. Ya, semua ini kan akibat dari bobroknya demokrasi kita, sehingga menghasilkan segala macam hal yang Anda sesali itu. Rasanya ada dua perkembangan mungkin agak terkini ya. Yang pertama kemarin hadiah Nobel Ekonomi itu tuh dimenangkan oleh ekonom struktural yang kemudian menjelaskan itu tadi, Bro. Hmm, Dan apa kualitas demokrasi itu menentukan hmm. ininya sebuah negara. Yang kedua kemudian tren di berbagai macam negara maju itu yang kemudian memang tidak lagi melihat akhirnya jadi Maois semua, mau kucing itu mau hitam, mau hijau, mau Ya, putih, mau hitam, yang penting bisa nangkep tikus kan gitu. persis, persis. Demokrasi mau caranya apa, yang penting kesejahteraan tercapai gitu kan, tujuan negara tercapai ini. Intinya itu. Jadi bagaimana demokrasi itu diselamatkan melalui satu prosedur yang menjamin bahwa yang terpilih selalu yang terbaik. Bahwa yang terpilih selalu yang akan berbuat lebih baik daripada sebelumnya. Ya, Gitu loh. Karena ini ada satu proses seleksi yang ya, betul-betul ya, bersih dan berangkat dari niat baik untuk memberi yang terbaik kepada rakyat. ya, Jadi substansi demokrasi ini harus ya. kita hidupkan. Ya, toh? Jadi melihat pada kualitas pemerintahan yang dihasilkan oleh prosedur. Bukan prosedur yang kemudian apapun hasilnya pasti baik. Itu ngawur. Ya, ya, Ya. ya. Yang kita ujungnya itu yang kita melihat kualitas daripada hasil kerja demokrasi. Kalau udah dicoba 25 tahun dengan hasil yang Ya, ternyata semakin menurun, Mas. 2005 ya. Itu Ya. kan berarti kan ada yang salah dengan pilihan-pilihan itu gitu. Itu kalau pasti ada yang salah pasti itu. Itu pasti. Jadi ini persoalannya maukah kita berbesar hati untuk melihat kekurangan itu dan melakukan koreksi. Nah, koreksi yang paling masuk akal adalah mengembalikan ke DPRD dulu. Karena yang tadi yang saya bilang itu sulit. Yang saya bilang partai harus punya kesadaran sendiri, membuat ya, dan masyarakat ya, membangun kemampuan sendiri. Itu tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Tapi kalau kita cut off dengan pilkada dan kemudian kita tata dan kita jamin bahwa pilkada itu tidak akan diselewengkan lagi, maka insya Allah akan ada hasilnya. Cuma memang ini tidak bisa sembarangan, Pak. Jadi pemerintah sendiri tidak bisa main-main. Dia harus punya kapasitas untuk memberi arah pada prosedur itu. Untuk memberi arah pada pembentukan sikap masyarakat terhadap itu. Ini diperlukan seorang yang sungguh-sungguh bisa berkomunikasi dan melobi semua pihak. Ya, termasuk yang keberatan-keberatan itu. Termasuk menghibur tukang-tukang survei lembaga-lembaga survei itu supaya jangan terlalu kecewa. Ya survei yang lain apa aja. gitu. Ya, survei yang lain aja lah. Dikasih Nggak usah. survei kekuatan pemerintah gitu ya. Ya betul. Jadi memerlukan komunikator yang hebat, yang canggih. Bukan satu orang, ada sejumlah tim dalam pemerintahan yang memberi pencerahan kepada rakyat. Bahwa ini adalah langkah yang baik. Bukan sekedar lemparan pidato, maaf aja. Ya, Harus ya. ada konsepnya yang jelas. Kemarin memang apa istilahnya? Saya rasa
forumnya memang tidak didesain untuk menyampaikan gagasan Ya, itu kan hanya lontaran, tapi seyogianya kan ada pola-pola berikutnya untuk kalau kemudian makanya itu yang saya bilang waktu kita pertemuan pertama dulu kan. Jadi pemerintah itu seharusnya punya desain besar mengenai apa yang mau dilakukan, apa target sesuatu perbaikan gitu loh. Lalu itu secara sistematis dijelaskan kepada publik dengan tahapan-tahapannya. Jangan kita hanya bergantung pada retorika. Tiba-tiba kita kaget lagi ada pidato isinya begini. Tiba-tiba kita kaget lagi pidato begini. Tidak bisa. Itu rakyat harus diberi kesempatan untuk menikmati suasana ini tanpa kejutan-kejutan gitu loh. Ya menikmati secara rasional lah. Ini pemerintah punya niat begini, begini, begini. Alasannya ini. Ya minta support pada masyarakat kan. Lalu civil society merespon itu. Ya, ini memang perlu penguatan civil society. Ya, ini kita tidak begitu menyadari bahwa civil society yang rasional, yang tugasnya itu mencek kekuasaan negara dan politik itu diperlukan sekali untuk satu kehidupan bernegara, bermasyarakat yang sehat. Nah, civil society yang independen. Jangan civil society yang kemudian dikooptasi oleh oligarki gitu loh. Ya, jangan Anda bikin LSM, bikin organisasi masyarakat tapi biar Anda dapat anggaran dari pemerintah lagi. dikooptasi gitu. Jangan. Jadi harus ada independent society. Ya, civil society adalah independent society, free society, ya, intellectual society. Ini yang kita bangun dalam rangka memberi makna pada kehidupan kita berbangsa. Ini sudah hampir 100 tahun kita merdeka, Pak. Kita kok tidak begitu maju, tidak begitu merasa bahwa kehidupan masyarakat kita berkembang. Nah, ini yang sering saya kemukakan, eh, terutama di kalangan elit ya, bahwa ukuran kesejahteraan kita itu dilihat pada kualitas hidup masyarakat kita pada lapisan paling bawah. Jangan lihat kelas menengah. Kelas menengah itu menipu. Walaupun orientasi kelas menengah itu sangat signifikan untuk menentukan tingkat kesejahteraan dan perilaku politik masyarakat. Tapi sebenarnya ukuran kesejahteraan itu bukan di situ. Ukuran kesejahteraan itu adalah kualitas hidup masyarakat pada lapisan paling rendah. Meningkat apa tidak? Itu. Kalau tidak meningkat berarti kita stagnan. Ya. Lapisan paling bawah. Mereka sudah happy atau belum? Ya. Kalau mau kasarnya lagi, periksa aja apa pekerjaan paling rendah dari lapisan kita paling bawah. Apa pekerjaan paling rendah mereka? Buruh tani? Masih buruh tani? Masih buruh perkebunan? Masih buruh konstruksi? Ya kan? Nah, itu kan sejak zaman Belanda sudah begitu. Tidak ada peningkatan namanya itu. Ya, harus meningkat mereka. Ya, Dan harus itulah kemudian ukuran harusnya esensi demokrasi itu. ya. Demokrasi itu hasil akhirnya adalah kesejahteraan. Mengapa bisa sejahtera? Karena hadir pemerintah yang baik, dipimpin oleh orang-orang cerdas, orang-orang yang punya komitmen untuk mengurus rakyat. Makanya hasilnya adalah kebijaksanaan yang mensejahterakan. Itulah esensi demokrasi. Kalau demokrasi Anda semakin miskin, demokrasi Anda semakin ngawur memilih pemimpin, ya gagal dong demokrasinya. Itu namanya demokrasi demokrasi salon aja itu. Ya, yang saya khawatirkan dengan kemarin hiruk pikuk pilpres, pileg, pilpres, dilanjut pilkada itu, kita tuh bener-bener sampai di satu titik, kita tuh ngerti, ngalamin, tahu banyak masalah, tapi nggak ngerti cara mencari sumber masalahnya gitu. Nah, rasanya penjelasan-penjelasan dari Prof. Rias tadi cukup memberikan gambaran bahwa Yang penting kita suarakan terus. iya, Jangan ya, pernah bosan, jangan pernah takut itu. Suarakan aja, itu tugas kita. Ya. Dan itu hak kita, hak rakyat. sepakat, Ya, sepakat. Mudah-mudahan nggak kapok kembali lagi untuk nemani kami untuk ngecek pemerintah dan gagasan-gagasannya gitu. ya. Terima kasih Pak Minarko. Saya senang di sini. Salam Pancasila, Prof. Terima kasih. Salam. Sehat-sehat, Prof.